Salam, salam sejahtera, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini saya sangat bersuka cita ketika saya kembali bisa bertemu dengan Anda di YouTube channel ini untuk bersama-sama berbagi firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman yang ditaburkan tidak akan kembali sia-sia, tapi akan menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Oleh sebab itu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini tertulis di dalam Maleakhi 4 ayat 1 sampai 6. Demikianlah firman Tuhan. Hari Tuhan, bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anak, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saudara-saudara jemaat Tuhan, ada sebuah ilustrasi seperti ini. Di sebuah sekolah, seorang guru berkata kepada murid-muridnya, "Anak-anak, saya akan ke kantor sekolah sebentar. Saya tidak akan lama dan saya akan segera kembali. Saya percaya kalian tidak akan ribut, tidak akan saling mengganggu. Karena itu, kerjakan tugas kalian dengan baik ketika saya pergi." Waktu pun berlalu, 15 menit, 20 menit, kemudian 40 menit. Suasana kelas pun perlahan mulai berubah. Seorang murid laki-laki melemparkan penghapus ke murid perempuan yang sedang mengerjakan tugasnya. Sebagian lagi berdiri di atas meja guru sambil bertingkah aneh-aneh. Yang lebih parah, ada yang teriak-teriak yang membuat ruang kelas menjadi gaduh dan berisik. Murid-murid yang membuat keributan itu yakin bahwa guru mereka masih lama
kembali ke dalam kelas dan berharap sang guru tidak lagi datang ke dalam kelas, sehingga mereka bebas melakukan aksinya. Sedangkan murid-murid yang tertib sangat mengharapkan agar guru mereka cepat-cepat datang ke kelas, supaya suasana kelas bisa ditentramkan kembali. Dan tidak berapa lama, akhirnya guru kembali ke dalam kelas dan membuat dua keputusan yang sangat kontras, yaitu hukuman dan kasih. Murid-murid yang ribut dia suruh keluar kelas dan menghormat bendera. Sedangkan murid-murid yang tertib dia ajari mengerjakan tugas-tugas mereka. Saudara-saudaraku, ilustrasi ini sangat membantu kita memahami makna hari Tuhan dalam nas khotbah ini. Memang sebagian bangsa Israel saat itu memahami bahwa hari Tuhan adalah hari pembalasan sekaligus hari pembelaan Tuhan. Tuhan akan membalas musuh-musuh Israel, dan sebaliknya Tuhan akan membela dan membebaskan bangsa Israel dari serangan musuh-musuh mereka pada hari Tuhan itu. Pemahaman yang keliru ini akhirnya melahirkan tindakan mereka yang salah dan keliru. Mereka berbuat sesuka hati dan seenaknya saja. Beribadah dengan cara munafik dan tidak sungguh-sungguh. Menyembah berhala, bercerai sesuka hati, mencuri persembahan dan persepuluhan dari rumah Tuhan, dan lain sebagainya. Semua ini adalah kekejian bagi Tuhan. Mereka berpikir, kalaupun nanti hari Tuhan datang, yang Allah hukum adalah musuh mereka. Mereka tidak akan dihukum karena mereka adalah umat Tuhan. Akhirnya mereka bebas melakukan apa saja sesuai keinginan hati dan keinginan daging mereka. Oleh sebab itu, di dalam khotbah ini, Maleaki memperingatkan mereka bahwa Tuhan akan menghukum mereka atas setiap pelanggaran dan kejahatan yang mereka perbuat. Pada ayat 1 dikatakan seperti ini. Sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Ada 3 kalimat yang perlu diperhatikan di sini. Hari Tuhan seperti perapian, orang gegabah dan orang fasik. Dan yang terakhir, seperti jerami yang akan terbakar. Perhatikan dengan baik. Di sini tidak dituliskan bahwa orang Filistin, orang Kanaan, orang Mesir, orang Babel akan dibakar seperti jerami. Tetapi sebaliknya, siapa saja, termasuk bangsa Israel, Anda dan saya, kalau menjadi orang fasik, semua akan dihukum oleh Tuhan. Akan dibakar seperti jerami. Gambaran penghukuman Tuhan pada hari Tuhan yang akan datang. Tetapi sebaliknya di ayat 2, disebutkan dan dituliskan berita anugerah.
Kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Oleh sebab itu, siapa saja yang takut akan Tuhan, yang percaya kepadanya, yang setia kepadanya, maka saat hari Tuhan, dia akan bersuka cita. Sebab hari penyelamatan, hari pembebasan akan datang. Seperti anak lembu lepas dari kandang. Beban yang selama ini berada di pundak, penderitaan selama ini yang tertanam dalam hati, masalah dan pergumulan yang selama ini tersimpan dalam pikiran, saat itu juga akan lepas dengan segera. Sebab Tuhan memberikan pembebasan, pemulihan, pengampunan, keselamatan pada orang yang percaya pada hari Tuhan. Ayat ini tidak dialamatkan hanya pada bangsa Israel saja, tapi pada siapa saja, termasuk kita yang hidup saat ini. Tuhan ingatkan kita agar kita tetap setia dan percaya hanya pada Dia saja. Itulah sebabnya sangat penting peringatan dan seruan pertobatan dari Maleaki bagi umat Israel, agar mereka segera bertobat, membasuh dan membersihkan diri mereka. Pesan ini juga penting bagi kita sebagai umat Tuhan di zaman sekarang ini. Jika praktik hidup kita, jika perbuatan kita, jika kelakuan kita sudah kehilangan kemuliaan Allah, introspeksi dirilah, bertobatlah, dan berbaliklah pada Tuhan Yesus. Jangan keraskan hatimu, agar ketika tiba hari Tuhan, kita sudah siap. Sebab tak ada satu pun manusia yang tahu tentang kedatangan hari Tuhan, baik bagi umat manusia secara keseluruhan, maupun bagi pribadi masing-masing. Karena itu, adalah sangat wajar dan wajib bagi semua orang, bagi semua keluarga, dan semua umat Tuhan untuk mempersiapkan diri mereka menerima dan menanti datangnya hari Tuhan. Sebab sesungguhnya kita saat ini sedang berada di masa-masa penantian kedatangan Tuhan Yesus kembali. Ikutlah segala petunjuk dan ajaran Kristus, sehingga ketika tiba hari Tuhan, terutama untuk setiap pribadi kita, Tuhan dapati kita sedang setia, sedang percaya, sedang taat, yakni selalu hidup baik dan benar di hadapan Tuhan. Maka aman, nyaman, dan damailah hidup kita dan keluarga sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.